Indonesia adalah negara yang dikaruniai tanah yang subur. Negeri ini kaya akan hasil pertaniannya, terutama produk beras. Dengan luas tanah baku sawah mencapai 7,4 juta hektar, Indonesia mampu menjadikan dirinya negara produsen beras tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India. Dari berbagai jenis beras lokal yang ada, beras aromatik merupakan salah satu jenis beras yang mendapat perhatian khusus karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi akibat aromanya yang harum. Tak hanya diminati warga lokal, beras aromatik ini juga diminati oleh masyarakat di seluruh dunia, sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan mendorong komoditas ekspor ini. Indonesia sendiri telah melakukan ekspor beras sejak lama ke berbagai negara tujuan. Di antaranya adalah Singapura, Arab Saudi, negara-negara di Eropa, bahkan hingga Amerika Serikat. Dengan semangat untuk mencapai target ekspor beras sebesar 1 juta ton pada tahun 2024, tentunya berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi tani. Salah satu hal yang mendukung keberhasilan ekspor komoditas pertanian adalah kualitas hasil tani tersebut ketika tiba di negara tujuan setelah menempuh perjalanan yang jauh. Sebagai seorang mahasiswa mikrobiologi berkebangsaan Indonesia, saya ingin turut membantu memajukan pertanian negeri ini. Dan inilah bentuk kontribusi yang bisa saya berikan untuk menyumbangkan sebuah ide dan karya aplikasi metabolomik pada agrikultur Indonesia, sebuah analisis flavor beras aromatik lokal basmati dan pandan wangi pada berbagai kondisi penyimpanan. Penelitian yang saya ajukan ini memiliki 3 tujuan yang mendasarinya, yaitu untuk menginvestigasi efek berbagai kondisi penyimpanan terhadap senyawa aroma dan zat rasa beras aromatik, kemudian membandingkan senyawa aroma sampel beras aromatik pada berbagai kondisi penyimpanan dengan menggunakan analisis PCA, dan menentukan senyawa marker potensial dalam deteriorasi beras aromatik. Kultivar beras aromatik yang digunakan merupakan beras lokal Indonesia, yaitu Pandan Wangi Cianjur dan Baroma atau beras basmati aromatik. Sampel beras dikirim dari daerah panen ke laboratorium dalam bentuk padi, yang kemudian dilalui proses dehulling dan milling untuk memisahkan biji beras dari kulitnya, kemudian disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius menjadi beras yang siap masak. Perlakuan penyimpanan dilakukan dalam berbagai kondisi, yaitu pada suhu 4, 30, dan 70 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 50% dan tekanan atmosfer. Beras ini disimpan selama 300 hari dan dilakukan pengujian pada interval 75 hari dimulai dari hari ke-0. Pengujian yang dilakukan berbasis metabolomik, yaitu berupa ekstraksi volatil dari beras menggunakan solid phase microextraction dengan fiber 50/30 mikrometer. Selanjutnya dilakukan analisis GCMX dengan kolom DB-wax dan gas helium sebagai carriernya, lalu analisis GCMS olfaktometri dengan menggunakan port detector olfactory, dan dilakukan detection frequency analysis oleh 4 personel laboratorium yang terlatih. Kemudian dilakukan sistem e-nose dengan 18 sensor, dilakukan pula analisis TAF atau Taste Active Value asam amino dan gula dengan kromatografi ion, di mana nilai TAF ini merupakan rasio konsentrasi senyawa pada beras dan nilai threshold-nya. Lalu pengujian yang terakhir adalah sistem ITANG dengan 7 sensor kimia potensiometrik. Selanjutnya ditampilkan data berupa hasil yang diharapkan diperoleh, di mana pada hasil yang pertama ini merupakan senyawa aroma aktif yang diidentifikasi menggunakan GCO. Tabel 1 merupakan contoh penyajian data DFA yang telah diperoleh menggunakan varietas beras Dao Huaxiang 2 atau dikedokan dengan D2 yang merupakan beras aromatik Chinese Japonica, dan Qinghua atau dikodekan dengan QH yang merupakan beras aromatik Thai Indica. Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh Zhou et al. Pada tahun 2020. Senyawa-senyawa yang terdapat pada tabel merupakan kontributor utama terhadap aroma beras yang dihasilkan. Hasil DFA menunjukkan bahwa senyawa aroma aktif yang ditemukan pada beras aroma memiliki beragam karakteristik, seperti aroma buah, bunga, popcorn, rerumputan, bahkan hingga beraroma seperti bahan medis, tergantung pada varietas beras yang digunakan. Selanjutnya merupakan heat map, perubahan senyawa volatil pada beras aromatik selama penyimpanan. Lebih dari 100 senyawa volatil dianalisis menggunakan GCMS. Fraksi massa senyawa-senyawa volatil ini diekspresikan sebagai persentase relatif yang divisualisasikan sebagai warna pada heatmap tersebut, bergantung pada varietas beras yang digunakan.
Selanjutnya, data analisis potensi marker deteriorasi kualitas yang menggabungkan data GCMS bersama dengan PCA untuk menginvestigasi potensi marker deteriorasi tersebut. Analisis ini memberi informasi zona masing-masing sampel beras yang terukur berdasarkan zona positif dan negatif PC1. Keberadaan senyawa volatil yang muncul hanya pada satu kondisi penyimpanan tertentu dapat digunakan sebagai marker deteriorasi kualitas tersebut, di mana pada kasus ini merupakan methyl palmitate untuk beras segar D2. Kemudian disajikan hasil analisis INOS yang memberikan informasi mengenai senyawa volatil pada sampel secara keseluruhan dan dikombinasikan dengan PCA untuk menganalisis karakteristik volatilnya selama masa penyimpanan. Analisis ini digunakan untuk merefleksikan perbedaan karakteristik aroma masing-masing sampel beras pada berbagai perlakuan. Pada penelitian yang dilakukan dengan varietas beras D2 dan QH ini, diamati perlakuan yang memiliki karakteristik berbeda adalah perlakuan pada suhu penyimpanan 70 derajat Celcius. Selanjutnya merupakan data perubahan TAF asam amino bebas dan gula terlarut. Gambar 4 merupakan contoh representasi heatmap perubahan TAF asam amino bebas pada sampel beras varietas Dao Huaxiang dan Qinghua. Persentase konten senyawa tersebut ditunjukkan oleh warna yang berbeda, di mana semakin tinggi persentasenya, maka rasa yang dihasilkan asam amino tersebut berperan penting dalam pembentukan rasa oleh beras. Rasa yang dihasilkan oleh masing-masing jenis asam amino dapat dilihat pada tabel. Adapun tabel 2 menunjukkan TAF gula terlarut sampel beras selama masa penyimpanan, di mana gula yang memperoleh nilai di atas 1 dianggap berkontribusi terhadap pembentukan rasa pada beras. Data yang terakhir merupakan data hasil analisis ITANG. Metode analisis ini digunakan sebagai pengujian tambahan terhadap rasa selain analisis kimia dan evaluasi sensori. Gambar 5 merupakan contoh detection frequency analysis dari ITANG tersebut terhadap sampel beras varietas Dao Huaxiang dan Qinghua. Dari hasil analisis tersebut diperoleh informasi tambahan yang diamati melalui posisi masing-masing sampel pada zona berdasarkan DF1 dan DF2-nya. Sampel yang berada pada area yang sama menunjukkan adanya limitasi efek dari suatu perlakuan terhadap rasa yang dihasilkan. Selanjutnya merupakan tabel rancangan biaya kasar penelitian yang saya ajukan. Penelitian ini diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar 128.270.900 untuk penggunaan pembelian alat dan bahan seperti yang tertera pada tabel. Indonesia memang merupakan negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Tapi tanpa ilmu pengetahuan, kekayaan itu tidak akan ada artinya. Mari sumbangkan ide dan pemikiran untuk mendukung sektor agrikultur Indonesia demi Indonesia yang berdikari.